Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya. Saya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sebelumnya Suaranya tidak terdengar. Bukan salahnya mic, salahnya telinga saya. Saya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sebelum kita menikah itu memang beda keyakinan. Dan sebelum menikah beliau mu'alaf tanpa paksaan, tapi dengan berjalannya waktu beliau sudah ke gereja lagi, kembali ke Kristen lagi, tanpa ada obrolan apapun dengan saya. Bagaimana status pernikahan saya dan kedepannya saya harus mengambil langkah seperti apa? Mohon pencerahannya dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang yang semula bukan beragama Islam kemudian ada kemauannya untuk berikrar berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka menjadi seorang muslim. Dan selagi dia menjadi seorang muslim, maka dia sah menikah dengan seorang wanita muslimah. Itu bicara tentang keabsahan. Bicara tentang keabsahan, bukan bicara tentang sebuah pilihan. Artinya kepada yang lainnya selain Anda yang sudah terjadi, kalau Anda pengen menikah dengan seorang laki-laki yang sudah terbukti dong setelah masuk Islam, apa sih perjuangannya terhadap Islam kuatnya. Jangan hanya bicara tentang sah. Kalau hanya bicara tentang sah berarti Anda tidak memilih. Anda sudah tidak memilih. Kalau memilih bukan sekedar masalah sah. Kalau bicara masalah sah nikah, mohon maaf, Anda seorang perempuan yang sangat pintar, soleh, baik, luar biasa, cantik, solehah, menikah dengan seorang laki-laki muslim, mohon maaf, dia jahat, kejam, sah atau tidak? Ya tetap sah. Cuman kenapa Anda nikah dengan dia? Berarti Anda tidak milih. Ini bicara keabsahan ya. Kenapa? Kalau kita tidak memilih, itu efeknya adalah nanti terjadi setelahnya. Baru masuk Islam langsung dinikahi, belum terbukti apakah dia kuat dengan keimanannya atau tidak, lalu Anda menikah dengan dia, maka ini adalah pernikahannya adalah sah. Kalaupun harus diingatkan, barangkali terburu-buru mengambil langkah semacam itu, buat pelajaran buat yang lainnya. Apapun bentuknya, semuanya sudah terjadi. Sudah terjadi. Anda menikah dengan laki-laki tersebut. Anda menikah dengan laki-laki tersebut, ternyata di dalam perjalanannya, dalam menjalani hidup ini, tiba-tiba ia kembali ke gereja. Untuk saat dia kembali ke gereja, maka perlu ditanyakan, ngapain ke gereja? Nganter catering? Atau jadi tukang di sana? Atau menjadi seorang motivator? Atau beribadah? Kan perlu ditanyakan, supaya kita tahu jawaban yang sesungguhnya. Kalau dia menjawab saya beribadah dengan caranya orang Nasrani, berarti kalau dia beribadah dan menjawab dengan jawaban yang jelas, berarti dia telah keluar dari wilayah iman, namanya murtad. Tapi kalau dia masih bekerja di sana, ya mungkin salah milih tempat bekerja atau bagaimana. Bisa jadi pekerjaannya tersanjung, misalnya dia ke gereja karena dia seorang dokter, nolong orang sakit di gereja. Islam mengizinkan kalau ada orang di gereja itu lagi beribadah kok sakit, kita boleh kok menolongnya. Mau dia ibadah dengan agamanya sendiri, di tempatnya sendiri, boleh. Kemudian sakit minta tolong pada kita, dokter wajib menolong juga. Islam tuh indah. Cuman, nah ini ngapain ke gerejanya? Kalau sudah terbukti ke gerejanya adalah untuk beribadah menurut agama gereja tersebut, maka dia telah keluar dari wilayah iman. Kalau keluar dari wilayah iman berarti murtad. Kalau sudah murtad, maka yang perlu sekarang Anda syukuri diri Anda. Kenapa? Suami murtad akan tapi iman Anda masih kuat. Anda tidak terbawa. Itu yang harus Anda hadirkan, puji syukur kepada Allah. Biarpun suaminya telah kembali kepada agamanya, tapi saya tidak tergoda. Saya tetap, itu yang harus Anda kuatkan di hati. Di hati Anda tetap dalam prinsip Anda, agama Anda. Kemudian setelah itu kuatkan keimanan Anda dengan agama Anda, keyakinan Anda kepada agama Anda. Baru setelah itu kita bicara tentang solusi. Syukuri dulu bahasanya Anda sudah masih tetap dalam agama Anda. Tinggal solusinya bagaimana. Solusinya adalah dipanggil kembali, diingatkan.
diingatkan untuk kembali. Barangkali karena dia kurang pendidikan, kurang pelajaran, dianggap itu nggak apa-apa, diajari dan sebagainya. Nah kemudian kalau dia ternyata kembali lagi setelah dia murtad, ini pembahasan fikih. Jika ada seorang murtad kemudian dia kembali masih dalam masa iddah, maka nikahnya masih sah. Karena seolah-olah dengan murtad tercerai seorang perempuan, tinggal masa iddah. Kalau Anda punya haid 3 kali suci, misalnya baru sebulan tak taunya dia tobat kembali, asyhadu an la ilaha illallah, maka akad nikah masih tetap terjadi. Tapi kalau sudah keluar dari Islam kemudian sudah melewati masa iddah, hilang, sudah lepas. Nah seperti itu. Lalu bagaimana ini? Saya masih punya anak, pertanyaan banyak dan ini terjadi. Bagaimana Bu ya? Anak saya sudah 3, 4, suami saya murtad dan sebagainya. Dan untuk ini bagaimana? Memang yang pertama dan paling utama selalu kami ingatkan adalah bersyukurlah karena Allah telah menjaga iman Anda biarpun Anda dalam keadaan seperti itu. Tinggal sekarang prosesnya perlahan. Kalau selagi beda agama, dianjurkan saja mantan suami itu untuk menikah dengan wanita yang seagama agar lebih indah. Kemudian berpisah, lalu sang istri mencari suami yang soleh. Itu imbuannya, harus macam itu, tanpa caci maki, tanpa olok-olokan. Pun sudah tidak ada kesepakatan. Perbedaan itu dalam apa saja juga orang enak. Paling enak adalah memang kebersamaan, sama-sama senang AC. Urusan AC saja kan berantem, istri senang AC, suami tidak senang AC. Ayo, inilah, apalagi dalam beragama, yang satu gereja, satu ke masjid. Maka kami himbau kepada saudara-saudari kami dari kaum Kristiani, menikahlah Anda dengan seagama dengan Anda, biar kalau mau ke ibadah sama-sama ke gereja, tanpa harus menikah dengan seorang muslimah. Ini kan himbauan yang baik, seorang Hindu dengan Hindu, supaya tidak yang satu ke tempat ibadahnya orang Hindu, yang satu ke pura, yang satu ke gereja atau ke masjid. Ini adalah himbauan. Jadi bagi Anda yang punya masalah semacam ini, yakini kalau memang betul-betul suami adalah dianggap keluar dari iman, Anda harus punya kekuatan iman. Wahai yang bertanya, yang dimuliakan oleh Allah, Anda kuatkan iman Anda, baru berpikir masa depan Anda. Diskusi yang baik dengan mantan suami atau suami, bagaimana bahwasanya Anda dengan cari calon pasangan yang lebih baik dari saya menurut agamamu, dan saya akan mencari yang baik, pisah baik-baik supaya tidak terjadi permusuhan. Barangkali di bawahnya ada anak-anak. Islam mengajarkan keindahan. Jadi kalau memang betul-betul murtad, sudah keluar dari iman, maka sudah tidak ada lagi jalinan pernikahan kalau sudah lewat masa iddah. Allah Maha Kasih. Selagi Anda punya kekuatan iman, indah, bisa Anda dapatkan kebahagiaan di mana-mana, dan dia bisa mendapatkan kebahagiaan juga di tempat yang berbeda. Jangan menganggap sempit rahmat Allah itu. Apalagi berkata aku tidak mungkin pisah dengan dia. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Orang mungkin sekali berpisah dengan siapapun, kapanpun, dengan cara berpisah cerai, bisa saja mati dan seterusnya, kan mungkin berpisah. Kenapa kita mengatakan tidak mungkin? Kita berusaha tapi berpisah dengan cara yang baik. Islam mengajarkan yang demikian itu. Barangkali di bawahnya ada anak-anak, sehingga tidak terjadi permusuhan seperti itu. Kuatkan iman Anda, kuatkan iman Anda, kuatkan iman Anda, baru menuju proses menjaga iman itu. Kayak gimana caranya? Kalau Anda tetap dengan dia akan terjadi ketidakbaikan. Misalnya selagi murtad lalu keluar masa iddah belum kembali, maka sudah bukan suami istri. Jika terjadi hubungan suami istri, mohon maaf, ini dikatakan dihukumi sebagai hubungan yang tidak halal, alias perzinaan. Semoga Allah menjaga semuanya. Tapi Anda harus bersyukur Allah telah menjaga iman Anda. Ini yang paling istimewa. Dalam keadaan kami menemukan ada teman-teman di negeri-negeri yang tidak beriman kayak Singapura dan yang lain sebagainya, ada kejadian-kejadian semacam ini, semualah Islam lalu kemudian keluar dari iman. Tapi dia kuat imannya. Itu yang paling penting. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, keimanan kita sehingga tetap dalam akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.